Pemain sepak bola kok lembek? Digaji mahal-mahal gitu tapi nggak tahan banting. Dikit-dikit mental health. Bagi para pelaku sepak bola, komentar-komentar miring adalah makanan sehari-hari. Kenyataan memilukan ini kemudian memunculkan concern dan awareness terhadap isu kesehatan mental di sepak bola. Get ready for unbox. Di episode kali ini, kita akan unboxing bagaimana peran media terhadap isu kesehatan mental di sepak bola. Terlepas dari semua privilege-nya, pemain sepak bola juga manusia yang punya kerentanan mental yang sama. Menurut WHO, 1 dari 4 orang punya potensi untuk mengalami masalah mental health setiap tahunnya. Tentunya tidak terkecuali pemain sepak bola. Dan juga lingkungan sepak bola itu maskulin banget. Hal ini bikin banyak pemain ragu untuk terbuka soal masalah mentalnya. Bahkan, hanya sekadar mengekspresikan diri saja bikin mereka dapat banyak cacian. Padahal, banyak banget pemain dan mantan pemain sepak bola yang mempertimbangkan untuk pensiun, bahkan mengakhiri hidupnya karena masalah kesehatan mental. Namun, kepergian Robert Enke pada 2009 dianggap jadi titik mula munculnya awareness terhadap isu kesehatan mental di sepak bola. Setelah kepergiannya, banyak pemain dan badan sepak bola yang mulai berani menyuarakan dan mengkampanyekan isu kesehatan mental. Masalah kesehatan mental pelaku sepak bola disebabkan banyak faktor seperti cedera berat, penurunan performa, masalah personal, hingga yang banyak terjadi belakangan ini, tekanan media. Kehadiran media mengubah cara orang-orang menikmati sepak bola. Sejak kehadirannya tidak bisa dipungkiri, media punya jasa yang besar dalam melebarkan nama sepak bola. Media menghadirkan banyak kesempatan untuk para pelaku dan penikmat untuk lebih dekat dengan permainan yang mereka cintai. Namun tentunya selain kesempatan, kehadiran media di sepak bola juga menghadirkan banyak tantangan. Banyak yang beranggapan berkembangnya bisnis media dan sepak bola akan mengurangi nilai humanisme karena menyebabkan dilihatnya para pelaku sepak bola sebagai komoditas bisnis. Pelaku sepak bola dianggap sebagai produk yang dapat dijajakan untuk meraup keuntungan, baik melalui pemberitaan maupun transfer. Selain itu, media juga menghadirkan tekanan secara terus-menerus kepada para pelaku sepak bola. Media selalu mengeksplorasi unsur sensasionalisme melalui headline-headline yang dimainkan setiap harinya, yang sedikit banyak menciptakan persepsi halayak terhadap sepak bola baik di dalam maupun luar lapangan. Hal ini juga sering dilengkapi dengan munculnya tekanan terhadap pemain dan klub sepak bola untuk menampilkan performa sesuai standar yang mereka buat sendiri. Dari mulai mendorong tim untuk memecat pelatih setelah rentetan hasil buruk, memaksa tim belanja lebih banyak di bursa transfer, hingga mencari kambing hitam di setiap pertandingan. Itu semua adalah beberapa tekanan yang seringkali media lakukan. Apalagi bagi para pemain, mereka adalah sasaran paling empuk dari serangan ini. Apapun yang mereka lakukan berpotensi untuk menjadi headline berita di hari berikutnya. Bukan hanya dituntut untuk tampil baik di lapangan, pemain sepak bola juga dituntut tampil sebagai role model di masyarakat. Belum lagi di media sosial, sudah jadi rahasia umum, aspirasi yang disalurkan penggemar di media sosial lebih sering bernada negatif daripada positif. Komentar miring hingga aksi diskriminasi seringkali dilontarkan para fan kepada klub maupun pemain, mengingat mereka bisa dengan mudah bersembunyi di balik akun anonimnya. Di musim 2019-2020 saja, organisasi anti-diskriminasi sepak bola Inggris, Kick It Out, menerima 446 laporan kasus diskriminasi yang lebih dari 50%-nya terjadi di media sosial. Tidak jarang tekanan di media berujung pada penurunan performa pemain di lapangan yang akhirnya menuntun pada munculnya lebih banyak tekanan baru. It's a never-ending cycle. Lebih sedihnya, pesepak bola sudah tidak kaget lagi dengan pesan-pesan negatif yang mereka dapat di inbox mereka. Kapten Livingston Marvin Bartley menuturkan dia sudah memprediksi kalau akan ada komentar-komentar rasialis yang mampir ke media sosialnya setiap hari.
Bahkan Wilfried Zaha menolak untuk berlutut sebelum kick-off karena percaya hal itu nggak mengubah apa-apa, mengingat pesan diskriminatif masih lalu lalang di media sosialnya. Twitter sendiri menghapus 1.622 tweet diskriminatif dalam kurun waktu 24 jam setelah Marcus Rashford, Bukayo Saka, dan Jadon Sancho gagal mengeksekusi penalti di final Euro 2020. Mantan pemain Bolton Marvin Sordell bilang bahwa diskriminasi yang dia terima di media sosial jadi salah satu faktor utama mengapa dia memutuskan pensiun di usia 28 tahun. Sordell juga mengungkapkan tekanan ekspektasi dari performa dan harga transfer saat dia pindah dari Watford ke Bolton jadi momok mengerikan bagi kesehatan mental dan karirnya. Kejengahan pelaku sepak bola terhadap diskriminasi di media sedikitnya telah diwakili oleh legenda Arsenal Thierry Henry. Melalui akun resmi Twitternya, Henry bilang bahwa dia akan menutup semua akun medsosnya hingga seluruh platform media sosial serius dalam menghadapi isu diskriminasi ini. Meningkatnya awareness terkait isu kesehatan mental juga telah mendorong berbagai badan sepak bola untuk mengambil sikap. Melalui kampanye #ReachOut, FIFA berkolaborasi dengan WHO untuk meningkatkan pemahaman kesehatan mental. Asosiasi Pemain Sepak Bola Internasional sendiri atau FIFPro telah menyediakan layanan konseling bagi para pemain untuk menceritakan kesulitan yang mereka alami. Pemain juga secara bersama-sama telah aktif mendorong pengentasan isu diskriminasi di platform online. Namun, menghentikan tekanan media juga bukan perkara mudah, mengingat hubungan sepak bola dan media tidak akan pernah berakhir. Selama exposure media masih ada, sulit bagi para pelaku sepak bola untuk lari dari kejaran ekspektasi. Namun sudah sepatutnya asosiasi, tim, dan termasuk kita para penonton senantiasa berusaha menciptakan lingkungan di mana para pelaku sepak bola dapat berada dalam kesehatan fisik dan mental yang baik. Karena sebagaimana olahraga lainnya, sepak bola pada fitrahnya adalah media untuk mempromosikan gaya hidup sehat dan positif, baik secara fisik maupun mental. Lalu, apa hubungan media dan sepak bola akan membawa lebih banyak dampak positif atau negatif? Seperti biasa, hanya waktu yang bisa menjawab. Memang betul, media juga telah berjasa dalam memudahkan kita mengonsumsi permainan sepak bola yang kita cintai selama ini. Tapi, kita juga punya hak dan kewajiban untuk menuntut dan melakukan praktik media yang lebih bertanggung jawab. Ingat, jangan hadapi depresi sendirian. Jangan takut untuk meminta bantuan saat kita atau orang di sekitar kita sedang berjuang menghadapi masalah kesehatan mental. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Unbox.